Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur adalah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara pengajian Ahad Sonten Masjid Nur Hasanah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat kelak. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, ini produk lokal ya. Saya bukan berarti duduk di sini lebih tahu Bapak Ibu, tetapi kita nanti akan lebih banyak berdiskusi kemawon. Nah, pada kesempatan ini mungkin agak berbeda topiknya dengan hari-hari pengajian atau mungkin kultum maupun kuliah subuh yang sudah kita ikuti dari waktu ke waktu. Yang kita pahami bahwa manusia itu ada yang pertama harus mempunyai hubungan baik dengan Allah. Begitu nggih Bapak Ibu? Nah, yang selama ini kita bahas misalnya tentang sholat, puasa, dan lain-lain, semuanya insya Allah setiap sore pagi kita selalu mendapatkan materi siraman rohani tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Itu pun juga sudah sering sekali Bapak Ibu mendapatkan materi tersebut. Misalnya tentang menjaga lisan, pada saat yang lalu juga disampaikan terkait dengan sodako, misalnya menghormati tetangga dan seterusnya, itu hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, yang ketiga ini yang mungkin belum banyak disinggung adalah hubungan kita dengan alam, gitu Jih, dengan lingkungan. Nah, izin Bapak Ibu, mungkin kita akan sedikit membahas hal tersebut. Kenapa? Karena 1, 2 ini tidak bisa kita lakukan kalau yang ketiga ini tidak harmonis, gitu nggih. Jadi misalnya kayak kemarin malam nggih Bu, kita hujan lebat, wah wis repot semua gitu ya, pada kesulitan untuk kondur dan seterusnya. Atau misalnya ada banjir yang besar, kita nggak bisa sholat saja susah misalnya, karena ada kondisi-kondisi yang darurat yang mengharuskan kita menyelamatkan diri. Nah, apalagi kemudian kalau kita melihat bencana yang sering akhir-akhir ini kayak banjir di Bekasi nih Bapak Ibu ya. Ini luar biasa, viral di mana-mana, sampai di TV itu diperlihatkan masjid itu tinggal pucuknya, itu ternyata ada ya hujan lebat dan juga ada kiriman dari Bogor yang kemudian viral juga. Banyak lahan yang beralih fungsi menjadi permukiman, menjadi tempat wisata dan lain-lain gitu guys. Nah, terus setelah kondisi itu terjadi, kita baru dibongkar saja rumahnya, dibongkar saja tempat wisatanya. Tapi mungkin menawi pas pun lali, nah nanti bangun lagi. Nah, ini satu hal yang menjadi perilaku manusia yang kemudian seharusnya ini menjadi pelajaran. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 41, artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Nah Pak Ibu, ayat-ayat kauniyah Allah sudah terbentang, bahkan bencana itu juga sebagai sebuah pengingatan supaya kita Bapak Ibu, di belakang ayat tersebut disampaikan bahwa supaya kita bisa kembali ke jalan Allah. Nah, disampaikan dalam tafsir yang
disampaikan oleh Ibnu Katsir, dikatakan bahwa dalam surat Ar-Rum ayat 41 itu ternyata gitu manusia itu suka sekali berbuat kerusakan. Bahkan kemudian diindikasikan, lanjut Mbak, kita pernah mungkin dulu di SD atau di SMP atau pernah belajar tentang Pranata ya Bapak Ibu. Nah, kalau musim hujan itu biasanya bulan apa? Ada yang tahu? Desember, Oktober, April, September. Ya, jadi April, Oktober, Oktober, April, ngoten nggih. Nah, kalau September itu berarti kalau Desember gede-gedene sumber. Kalau September set asate sumber, ngoten nggih. Nah, kemudian November. Nah, kalau teman-teman mungkin Novemberin gitu ya. Jadi mulai Oktober, November, Desember sampai April itu kalau dulu musim hujan. Nah, kemudian setelah itu musim kemarau. Tapi saat menikah sudah namanya climate change, Bapak Ibu. Sudah terjadi perubahan yang itu nggak bisa lagi diprediksi, gitu. Jadi Bapak Ibu petani di Gunung Kidul itu saking lengar-parep udan, Bapak Ibu sudah naruh pupuk di lahan-lahan itu ya. Biasanya kan memang sawah ada hujan. Nah, ternyata nggak turun-turun hujan juga, dan bahkan mundur dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Karena salah satunya adalah adanya kerusakan yang sudah sangat parah gitu, sehingga terjadi krisis iklim. Sudah nggak ada lagi musim hujan dan musim kemarau yang seperti kita dengarkan dulu waktu kita belajar di sekolah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud kerusakan itu bahkan disampaikan terputusnya hujan yang tidak membasahi bumi. Nah, kita seringkali mengalami masa kemarau yang sangat panjang misalnya. Kemudian musim hujan yang sangat besar sehingga hujan tidak henti-henti sampai kemudian banjir. Nah, bahkan kemudian disampaikan oleh beliau hewan-hewan kemudian seperti kambing dan seterusnya, dia kekurangan air dan tidak bisa mengeluarkan susunya gitu ya, tidak bisa memberikan makanan gitu sebagaimana yang waktu-waktu sebelumnya. Karena apa? Karena sudah terjadi kerusakan. Jadi kata beliau seperti itu. Nah, sehingga di akhir ayat itu disampaikan Allah ingin menguji orang-orang yang berbuat kerusakan itu supaya kemudian bisa introspeksi diri. Kira-kira kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus diperbaiki? Nah, Bapak Ibu, izinkan kami memutar ada video.
Bapak Ibu, ini beberapa fakta lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa jumlah timbulan sampah itu terus bertambah seiring bertambahnya penduduk. Bisa nggak sampah itu tidak bertambah kalau penduduknya tidak tambah? Kalau penduduknya tambah, maaf. Jawabannya bisa, betul Bapak Ibu? Tidak bisa, Pak. Kenapa, Pak? Karena manusia sampah. Sebenarnya jawabannya bisa kalau kita bisa menyelesaikan sampah kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, nanti Mas Teman nggak ada bolak-balik di depan rumah kita. Ya, jadi yang menjadi masalah adalah karena seiring bertambahnya penduduk, sampah kita bertambah. Nah, semakin bertambahnya itu kemudian menjadikan pengelolaan sampah ini menjadi sangat luar biasa. Tidak mudahnya, di mana-mana terjadi krisis tentang sampah. Tadi saya barusan ngomong dengan ibu-ibu yang kondisi ekonominya agak kurang ya jauh dari warga di sini, ya berjamaah di sini itu karena terbiasa membuang sampah di depo yang ber itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan nggak bayar bulanan. Nah rupanya sekarang udah nggak boleh lagi, depo-depo itu udah ditutup sehingga semua rumah tangga harus membuang di penggerobak. Nah kalau ke penggerobak harus bayar iuran. Saya makan aja susah, saya nggak mau bayar sampah. Nah terus gimana? Karena deponya sudah tutup, bayar sampah nggak mau. Nah inilah jadi krisis sampah luar biasa yang akhirnya dari waktu ke waktu belum bisa ketemu solusinya. Dilanjut. Nah apa jadinya kalau seluruh TPA di Indonesia ini penuh Bapak Ibu? Karena memang sampah sudah tidak boleh lagi ditimbun, bolehnya dipilah, diolah. Jadi ada namanya TPS 3R. Kabar-kabarnya Jogja sedang membuat itu di Bantul, tapi itu bukan kemudian sampah kita buang begitu saja. Mereka nanti harus memilah lagi, Bapak Ibu. Nah sehingga tidak lagi ada TPA semacam TPA di Piungan sampai kapanpun. Karena nanti kita akan kena pasal atau istilahnya ya, sudah nggak boleh lagi menimbun sampah. Oke lanjut. Nah ternyata Bapak Ibu, data penyumbang sampah plastik terbesar di dunia itu nomor 1 Cina, nomor 2 adalah Indonesia. Nah siapa ini yang menyumbang? Kita semua, kita masih sangat suka dengan plastik. Menawi tindak kepamela, siapa yang cari plastik yang banyak? Nah ini ternyata sampah plastik ini tidak bisa diurai Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat di slide berikutnya, butuh 600 tahun supaya jangkar pancing itu bisa diurai. Kemudian butuh sekitar 100 tahun untuk stereofoam itu bisa terurai Bapak Ibu. Butuh 10 sampai 20 tahun untuk mengurai sampah plastik yang yang kayak eco friendly itu ya, bukan yang sampah yang plastik yang susah diurai. Kemudian untuk kertas, even kertas saja itu butuh 3 sampai 5 tahun untuk bisa terurai. Nah itu luar biasa memang manusia ya Bapak Ibu. Kita menjadi tadi ya seperti ayat yang di atas, ternyata luar biasa kerusakan terjadi karena manusia. Lanjut Mbak Salsa. Nah mengapa hal ini bisa terjadi? Karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah belum punya 2 tempat sampah yang terpilah, maka ini akan menjadi permasalahan yang tidak akan kunjung selesai. Kira-kira berat nggak pembuatan Bapak Ibu punya 2 tempat sampah di rumah? Ada yang sudah memilah sampah di rumah? Saya kasih door prize, saya punya banyak door prize. Yang sudah memilah sampah di rumah? Saya punya banyak banget door prize. Ini ada bibit cabai. Nah
Nanti kalau cabai pas mahal nanti Bapak Ibu bisa tinggal. Kemudian ada bibit bayam. Ada lagi, ini bukan aloe vera, tapi ini adalah pestisida nabati. Nah, nanti gimana cara? Nanti Bapak Ibu bisa memilih di sini. Yang sudah memilah sampah, Bapak Ibu boleh mengambil doorkes ke sini, monggo. Monggo ambil. Silahkan ambil satu. Bu Parti ya, sudah ambil apa Mbak? Cabai. Oke, nanti saya kasih tahu caranya mengaplikasikan ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang sudah memilah sampah dari rumah Bapak Bu. Milih apa atau diambilkan? Bapak-bapak monggo Bapak. Pak Zainul ya. Monggo Bu Sulana mau milih apa? Cabai monggo. Ada lagi? Itu rasanya banyak soalnya, ini harus habis ini. Monggo Bu, milih yang mana Bu biar diambilkan? Cabai, bayam atau pembasmi hama? Cabai. Oh iya, Mbak Dewi bayam, monggo. Nah, cepat habis ini nanti. Bayam, oke, ini nanti tinggal disebar ya. Kalau bayam ada lagi? Oh iya, monggo Bu Fahmi. Yang mana Bu? Pesnap, oke, pesnap. Sendiri gitu ya, supaya stereofoam itu Bu untuk waktu 100 tahun loh Bu untuk dikurangi. Jadi stereofoam yang putih itu luar biasa itu ya, susahnya dikurangi. Terus yang paling lama lagi tadi ya jangkar pancing sama yang apa itu busa yang untuk tempat tidur itu Bu. Nah itu juga lama sekali terurai. Nah kemudian Z1 adalah mengurangi reuse. Apa itu reuse? Menggunakan kembali. Nah, kita menggunakan barang-barang yang memang masih bisa bermanfaat kita gunakan. Jangan mudah untuk membeli. Kalau kita bisa diasai gitu ya. Nah, itu kita cuci. Makanya kalau kita bisa misalnya kayak gini, bisa digunakan lagi nggak ya? Kalau bisa gunakan lagi untuk hal-hal yang mungkin masih aman lah ya. Tapi kalau ini kan untuk pestisida nabati, nanti jangan untuk minum lagi gitu ya, mungkin untuk wadah yang lain. Nah kemudian yang ketiga adalah recycle. Recycle itu menggunakan bentuk baru lagi. Misalnya kalau ibu-ibu bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah nggak kepakai kemudian dipakai untuk bentuk lain. Misalnya untuk lap bisa nggak pakai. Nah kain-kain yang sudah nggak kepakai gitu ya, nah itu bisa untuk ngelap. Jadi nggak harus kok beli beli lap baru, nggak harus gitu. Kalau kita bisa memakai yang sudah ada di rumah, kenapa enggak? Nah baru zero gitu ya. Jadi ini filosofinya kan gini ya, 1, 2, 3, 4 baru zero. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan 3 ini, maka insya Allah kita bisa tadi ya zero waste. Lanjut Mbak, habis. Oh iya, ini terakhir, bagaimana cara mengolah sampah organik. Nah ibu-ibu, kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu ya, tentu saja, tinggal dilaksanakan saja. Yang pertama adalah dengan dibuat kompos. Caranya gampang Bu, kompos. Gampang sangat nggih. Ada yang sudah kompos di rumah? Sampun. Oh Pak Erwi ya? Oh iya Pak Jian bisa ambil door prize. Pak ambilkan atau ambil sendiri? Lanjut. Silakan pilih. Ya kompos itu kalau ditaruh aja Bu. Saya sering lihat yang di pojokan itu ya bapak-bapak itu nimbun daun gitu. Yang di pojokan kiri jalan itu siapa Bu? Dalam nimbun siapa? Ya? Ya.
Itu saya acungi jempol, dari dulu beliau sudah ngompos sendiri ya. Nah kalau ibu-ibu mau agak cepat itu bisa dikasih EM4 kalau yang beli ya, jadi EM4 nanti dikasih apa namanya EM4, kemudian dikasih biang gula atau gula Jawa, kemudian dikasih air, disemprot-semprotkan, nah itu bisa lebih cepat membusuk. Nah, didiamkan aja di situ, misalnya sisa-sisa sampah, kemudian dikasih daun. Kok bau Bu? Ya bau karena banyak sampah basahnya. Kalau mau nggak bau itu sampah daunnya dibanyakin. Jadi nanti kalau pas nyapu ya dipakai tutup untuk sampah-sampah yang bau itu. Insya Allah nggak akan bau. Nah apalagi kemudian dikasih tadi ya di komposter. Nah itu yang mudah. Ada lagi yang sudah mengolah sampah di rumah? Siapa? Monggo Bu ambil. Ini pokoknya ada kepercayaan ya. Nanti ibu-ibu jamaah masjid ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa mengelola lingkungan dengan baik, maka kita bisa lebih mulia dari malaikat, gitu ya. Karena malaikat melaksanakan apa yang Allah perintahkan, sementara kita dikaruniai akal, pikiran, perasaan untuk bisa melakukan hal yang baik, dan di saat yang sama kita bisa melakukan hal yang tidak baik. Nah, bagi kita yang bisa melakukan hal yang baik, maka inilah tugas khalifah, itu dibebankan kepada manusia, bukan kepada malaikat. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah lingkungan adalah amanah Allah. Bapak Ibu, saat ini hutan terus menerus berkurang, gitu ya. Kenapa kita perlu hutan? Karena hutan itu adalah oksigennya bumi, gitu. Tadi sempat saya katakan istilah rumah kaca. Apa namanya rumah kaca? Rumah kaca itu kita seperti ini Bapak Ibu. Bumi kita itu sudah seperti rumah kaca. Kita kayak tinggal di dalam kaca, sehingga kita merasakan panas yang luar biasa. Jadi buatan. Dulu panasnya sumuknya sesumuk ini buatan Bapak Ibu waktu kita kecil. Waktu Bapak Ibu kecil mungkin nggak sesumuk ini, tapi sekarang sudah sumuk sekali. Kenapa? Karena produksi oksigen semakin berkurang. Kemudian banyak sekali gas-gas yang diciptakan sehingga kayak membentuk rumah kaca. Jadi di sinar matahari proses sirkulasi bumi itu menjadi tertahan. Oleh apa? Oleh yang bernama gas-gas yang kemudian merusak, gitu. Nah akhirnya bumi jadi panas, penguapannya tidak optimal. Nah kira-kira begitu ya. Jadi kayak global ini kayak ketahan kaca. Jadi efek rumah kaca itu namanya seperti itu. Jadi bisa panas sekali karena dia tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Kira-kira seperti itu, sehingga kalau kita sering mendengar misalnya waktu ada carbon storage atau carbon capture atau carbon footprint. Nah, salah satu hal yang apa itu ya, gitu ya. Nah, jadi pohon itu kan menghasilkan apa Bapak Ibu? Menghasilkan O2 nih. Dia membakar CO2, gitu ya. Jadi kalau kita menanam satu pohon, maka insya Allah akan berkontribusi dalam menyejukkan atau memberikan kontribusi bernafas kita lebih lama. Kalau kita menebang satu pohon, maka bisa mengurangi potensi kebersihan udara yang ada di sekitar kita. Jadi menawi di Tegal Cagak dengan kondisi pohon yang tidak bisa ditanam, masa ditanam di atas genting gitu. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya semaksimal kita bisa menanam, monggo menanam saja. Entah itu di polybag, di Le Minerale ya, seperti ibu-ibu yang sudah ya semangat sekali ya, Bu siapa? Yang di depan sudah jajar Le Minerale, dia punya Bu Narko, ya semangat sekali beliau nanam cabai dan terong ya Bu ya. Sudah panen belum Bu? Sudah ya? Perlu ngambil truk Bu? Ya, kita berharap di rumah kita setidaknya ada pohon yang rindang atau ada tanaman-tanaman yang kita tanam, sehingga mungkin di pot-pot gitu ya, pot-pot kecil itu misalnya bumbon-bumbon itu nggak usah beli gitu ya.
Nah, di samping menjaga oksigen juga bisa ya lebih mudah kita mendapatkan untuk masak gitu. Nah, tadi saya cerita tentang carbon footprint itu adalah, jadi misalnya negara maju itu adalah penghasil karbon yang paling besar. Kalau kemudian mereka tidak punya investasi menanam pohon di negaranya, maka mereka akan dipaksa untuk membeli atau mendanai negara lain yang masih punya hutan. Jadi mereka diwajibkan gitu ya, karena kena protokol gitu, kena perjanjian. Nah, artinya apa? Artinya ya memang hutan ini harus tetap ada, Bapak Ibu. Nah, kalau di Kalimantan mungkin masih banyak, di Papua masih banyak sekarang, tapi nggak tahu kalau nanti. Maka nanti masih ada. Nah, semoga kesadaran kita pada lingkungan terus bertumbuh dari generasi ke generasi sehingga pohon bisa justru tidak semakin berkurang. Lanjut. Nah, larangan berbuat kerusakan yang sering tadi kita lihat seperti dalam surat Ar-Rum ayat 41 tadi ya. Jadi sudah sangat jelas di sini kalau kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, maka itu adalah bagian dari ibadah. Lanjut, Mbak. Nah, misalnya Bapak Ibu, ini adalah sungai, gimana ini ya? Nah, sungai di Jogja yang airnya sudah hitam, kemudian penuh dengan sampah. Nah, ini akibat kerusakan oleh manusia. Kemudian ada lagi longsor, yang sering kita dengar beritanya longsor itu di mana, Bapak Ibu? Banjarnegara ya, sering sekali, bahkan kemudian banyak sekali korban. Nah, kenapa? Ya karena terjadi pembunuhan hutan gitu ya, tanah tidak ada yang ditahan oleh pohon. Nah, ini kita seharusnya sudah mulai ya berperilaku yang membuat lingkungan bisa lestari. Lanjut. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan lagi adalah hemat, Bapak Ibu. Nah, ada yang bertanya dalam sebuah kajian, kalau Islam itu mengajarkan cinta pada lingkungan, kita 5 kali dalam sholat itu kan menggunakan air sih Bapak Ibu untuk wudhu. Nah, kira-kira supaya kita tidak berperilaku boros, apa yang harus kita lakukan? Ya jangan, kalau bisa mempolke air untuk wudhu jangan dipolke ya. Jadi kita secukupnya saja. Bahkan suatu saat Nabi menegur sahabat yang kemudian menggunakan air wudhu yang berlebihan. Bahkan suatu saat pada saat musim kemarau panjang, Nabi hanya wudhu dengan 1 gelas air saja, dan itu sah, dan itu bisa gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan sama sekali untuk kita membuang-buang air, even untuk wudhu dan seterusnya. Jadi kita menggunakan secukupnya. Nah, ini yang menjadi perilaku boros pertama. Siapa yang suka membuang sisa makanan, Bapak Ibu? Nah, nanti kalau ada sisa makanan mungkin bisa dipilah tadi ya, kemudian nanti bisa jadi pupuk organik, atau bisa juga diberikan untuk yang punya ayam ya. Siapa yang punya ayam, nah ini bisa nanti didaftarkan ke sini ya. Jadi Indonesia itu adalah food waste terbesar, Bapak Ibu. Nomor 2 kalau tidak salah. Yang pertama adalah Saudi. Nah, Saudi ternyata juga orang-orang Indonesia yang umroh ya enggak? Nah, jadi kita juga terbesar dalam food waste. Food waste itu adalah membuang-buang makanan. Nah, ini juga tidak hanya tidak boleh dari aspek lingkungan, juga mubazir itu adalah innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Jadi temannya setan begitu ya. Nah, kalau kita bisa memperkirakan jumlah makanan yang kita konsumsi sehari, nah mungkin kita tidak akan membuang-buang, atau kita kasihkan ke orang lain sebelum memang tidak layak gitu ya. Kalau ngasihkan nggak layak kan nggak mungkin. Jadi kalau memang kira-kira akan tersisa atau nggak mampu untuk makan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian kita ngedur, misalnya nyalakan TV, kemudian ngecoke
Nama Bapak Ibu? Magicom, HP. Nah, jadi semua alat yang kita coke tapi tidak kepakai itu juga membuang daya, Bapak Ibu. Jadi kalau perlu, kalau nggak perlu mungkin kita bisa copot ya. Nah, karena itu juga bagian dari perilaku boros. Lanjut. Nah, contoh perilaku boros yang lain adalah adanya polusi udara, penggunaan bahan bakar atau penggunaan kendaraan yang berlebihan misalnya. Kalau mungkin Bapak Ibu udah pernah misalnya ke luar negeri atau ke Jepang, di sana itu ternyata jarang orang yang pakai kendaraan bermotor ya. Kenapa? Ya karena memang kesadaran lingkungannya sudah baik. Di samping itu katanya untuk punya motor di sana itu susah sekali. Jadi untuk cari SIM-nya itu mahalnya melebihi harga motor. Kemudian yang harus yang kayaknya melanggar itu katanya diberikan SIM yang berbeda. Artinya kalau dia sudah melanggar dia kena kayak ditandain gitu ya. Untuk bisa lagi memakai motornya dia harus bisa menebusnya. Nah dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita bisa tidak menggunakan motor, mungkin bisa jalan kaki gitu ya, atau bisa naik sepeda. Bagaimana ajaran Islam supaya kita bisa menjaga lingkungan? Yang pertama adalah menjaga kebersihan. Karena dohatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Insya Allah secara umum kita sudah menerapkan itu, Bapak Ibu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kebersihan, bukan hanya misalnya memindahkan sampah dari rumah kita ke tempat sampah begitu, tetapi mengurangi sampah, memilah sampah itu juga bagian dari menjaga kebersihan. Nah, kalau kita lihat di beberapa sungai misalnya, atau kita di tempat-tempat umum masih banyak sekali bertebaran plastik-plastik yang itu tidak ada di tempat sampah dan berserakan, maka mungkin kalau kita punya kesadaran yang baik gitu ya, kayak orang di Jepang waktu nonton sepak bola itu ya, bawa tempat sampah kemudian ngambil sampah-sampah plastik yang berserakan, karena itu sudah menjadi budaya. Nah itu bagian dari kita menjaga kebersihan. Lanjut. Nah tadi ya menanam pohon sudah. Mungkin kemudian bagaimana kita bisa mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Nah ini yang penting. Jadi tanah kita itu, Bapak Ibu, tadi seperti yang saya sampaikan ya, sekarang ini sudah tercemar dengan mikroplastik. Kalau kita misalnya seperti ini juga nanti akan menjadi mikroplastik ya. Kalau kita memotong sedikit plastik, kemudian nanti ini kita buang ke tanah, karena memang ada cara lain untuk bisa tidak menjadi mikroplastik yang menjadi cemaran, yaitu dibersihkan kemudian nanti akan menjadi bahan untuk membuat tegel atau batu bata ya. Nah, itu sudah diurai. Nah, kalau kemudian ini ke tanah maka akan menjadi mikroplastik yang tidak bisa diurai dan akan mencemari tanah. Nah sehingga sekarang kalau kita nanam tanaman itu kenapa kemudian hamanya itu banyak, kemudian nggak bisa tumbuh subur seperti dulu lagi. Nah salah satunya memang karena tanah kita sudah banyak sekali cemarannya. Nah bagaimana kemudian supaya kita bisa air dan udara di Jogja yang tercemar gitu ya. Kalau beberapa kali dites ya, terutama di perempatan itu cemarannya sudah sangat tinggi. Karena apa? Karena banyak sekali kendaraan bermotor yang itu tidak memenuhi standar kebersihan udara. Lanjut. Nah terakhir mungkin ini ya, mungkin lebih banyak nanti kita tanya jawab saja karena durasinya masih banyak. Apa itu zero waste, Bapak Ibu? Ada yang besok? Zero waste itu lambangnya gini. Nah kalau ada yang bisa menjelaskan, monggo bisa maju.
Apa itu zero waste? Z yang pertama atau yang pertama kalau gambarnya kan gini ya, jadi salam zero waste itu seperti ini. Yang pertama adalah reduce. Apa itu reduce? Reduce itu adalah mengurangi sampah. Caranya berikut supaya bisa berkurang sampah kita. Gila, betul, dokter mau dokter nggak Bu? Bu, harus ditanam ya Bu ya, nanti dipakai nyambel. Ya, mengurangi apapun yang bisa kita kurangi. Jadi misalnya kalau kita masih bisa pakai plastik yang lama, ya kita pakai, gitu ya. Kita bisa pakai tas yang bisa kita pakai ke mana-mana, ya nggak usah minta plastik dan seterusnya, gitu ya. Misalnya pergi ke tukang bubur, bawa wadah sendiri, gitu ya, supaya styrofoam itu Bu butuh waktu 100 tahun loh Bu untuk dikurangi. Jadi styrofoam yang putih itu luar biasa itu ya, susahnya dikurangi. Terus yang paling lama lagi tadi ya jangkar pancing sama yang apa itu busa yang untuk tempat tidur itu Bu. Nah itu juga lama sekali terurai. Nah kemudian Z1 adalah mengurangi, reuse. Apa itu reuse? Menggunakan kembali. Nah, kita menggunakan barang-barang yang memang masih bisa bermanfaat, kita gunakan. Jangan mudah untuk membeli. Kalau kita bisa diasai gitu ya, nah itu kita cuci. Makanya kalau kita bisa, misalnya kayak gini, bisa digunakan lagi nggak ya? Kalau bisa gunakan lagi untuk hal-hal yang mungkin masih aman lah ya. Tapi kalau ini kan untuk pestisida nabati, nanti jangan untuk minum lagi gitu ya, mungkin untuk wadah yang lain. Nah kemudian yang ketiga adalah recycle. Recycle itu menggunakan bentuk baru lagi. Misalnya kalau ibu-ibu bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah nggak kepakai kemudian dipakai untuk bentuk lain. Misalnya untuk lap bisa nggak pakai, nah kain-kain yang sudah nggak kepakai gitu ya, nah itu bisa untuk ngelap. Jadi nggak harus kok beli beli lap baru, nggak harus gitu. Kalau kita bisa memakai yang sudah ada di rumah, kenapa enggak? Nah baru zero gitu ya. Jadi ini filosofinya kan gini ya, 1, 2, 3, 4 baru zero. Kalau kita sudah bisa melakukan 3 ini, maka insya Allah kita bisa tadi ya zero waste. Lanjut Mbak, habis. Oh iya, ini terakhir, bagaimana cara mengolah sampah organik. Nah ibu-ibu, kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu ya, tentu saja, tinggal dilaksanakan saja. Yang pertama adalah dengan dibuat kompos. Caranya gampang Bu, kompos. Gampang sangat nggih. Ada yang sudah kompos di rumah? Sampun. Oh Pak RW ya? Oh iya Pak Jian bisa ambil door prize. Kita ambilkan atau ambil sendiri? Lanjut. Silakan pilih. Ya, kompos itu kalau ditaruh aja Bu. Saya sering lihat yang di pojokan itu ya, bapak-bapak itu nimbun daun gitu. Yang di pojokan kiri jalan itu siapa Bu aja? Dan nimbun siapa ya? Ya. Itu saya acungi jempol, dari dulu beliau sudah ngompos sendiri ya. Nah kalau ibu-ibu mau agak cepat itu bisa dikasih EM4 kalau yang beli ya, jadi EM4 nanti dikasih EM4 kemudian dikasih biang gula atau gula Jawa, kemudian dikasih air, disemprot-semprotkan, nah itu bisa lebih cepat membusuk. Nah, didiamkan aja di situ, misalnya sisa-sisa sampah, kemudian dikasih daun. Kok bau Bu? Ya bau karena banyak sampah basahnya. Kalau mau nggak bau itu sampah daunnya dibanyakin. Jadi nanti kalau pas nyapu ya dipakai tutup untuk sampah-sampah yang bau itu. Insya Allah nggak akan bau. Nah apalagi kemudian dikasih tadi ya di komposter. Nah itu yang mudah. Ada lagi yang sudah mengolah sampah di rumah? Siapa?
jamaah Masjidul Hasanah akan kita ya himbau terus gitu ya untuk bisa mengurangi potensi sampah tidak terpilah. Monggo Bu. Bapak Ibu, Islam itu mengajarkan kita untuk mencintai bumi ini, menjaga lingkungan dan bertanggung jawab karena bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kita menjadi orang yang peduli, kemudian untuk anak cucu kita, bukan hanya untuk kita tapi selanjutnya untuk generasi selanjutnya, supaya kemudian orang-orang setelah kita juga bisa merasakan menggunakan bumi ini dengan baik, bisa beribadah dengan tenang ya saya sampaikan tadi. Maka harapannya kita harus menjaga dan memelihara lingkungan. Banyak sekali ayat Quran hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Harapannya kita bisa menjadi khalifah yang baik, supaya nanti saat ada pertanggungjawaban maka kita sudah melakukan hal-hal yang menjadi bagian dari kepedulian kita terhadap lingkungan, dan itu juga bagian dari ibadah kita gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, mungkin itu saya kembalikan ke Mbak MC.